Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu saja kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa nikmat keimanan yang masih kita rasakan. Kemudian nikmat yang tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat kesempatan untuk meluangkan waktu menuntut ilmu, yang mana hal ini akan menjadi alasan kita dan menjadi bukti bahwa kita sudah bertanggung jawab atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dengan seluruh apa yang ada pada dalam diri beliau sehingga kita bisa berislam dengan tenang, kemudian merasakan benar-benar berdakwah di jalan yang aman. Pada kesempatan kali ini berbahagia sekali rasanya bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian dan para pemirsa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmatnya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa hadis dari bab pertama yang ada dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Jadi kemarin kita sudah sampai ke hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang 2 orang saja yang boleh kita hasadi. Jadi secara umum hasad tidak boleh kecuali untuk 2 orang saja. Yang pertama, rajulin atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Orang yang diberikan Al-Qur'an, orang yang diberikan waktu untuk selalu bermuamalah dengan Al-Qur'an, dan dia menggunakan Al-Qur'an di setiap malam dan di setiap siang dalam hidupnya, baik dalam sholatnya, baik dalam melakukan tugasnya di dalam pekerjaannya, ataupun berkeputusan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah warajulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yaitu seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menginfakkan hartanya baik itu di malam hari ataupun di siang hari, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Nah, ini adalah 2 keadaan di 2 orang yang boleh kita hasadi. Selain itu, haram hukumnya kita hasad, terutama dalam masalah dunia. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah memiliki 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu, saya tidak berkata, alif lam mim harf. Alif lam mim itu adalah harf. Jadi alif lam mim itu bukan harf. Bukan 1 huruf dihitungnya. Walakin alifun harf, akan tetapi huruf alif saja dihitung 1 huruf. Walamun harf,
kemudian huruf lamnya saja dihitung satu huruf, wa mimun harf, dan huruf mimnya juga dihitung satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, berniat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, memahaminya kemudian mengamalkannya, ketika membaca alif lam mim, kita mendapat 3 kebaikan yang akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Begitu keutamaan Al-Quran yang menjadi mukjizat tertinggi Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan pahalanya hingga saat ini. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang tidak terdapat dalam Al-Quran, akan tetapi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz secara makna. Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang selalu disibukkan oleh Al-Quran, kemudian selalu berzikir kepadaku dan ingat kepadaku, an mas'alati, untuk meminta kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Maka Allah memberikan hal yang tidak kita duga-duga. Allah memberikan hal yang bahkan lebih baik dari orang-orang yang meminta. Tentu orang yang meminta tidak dengan mengingat Allah dan tidak dengan bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi Imam Az-Zakaria juga pernah berkata mengenai hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hal yang bahkan tidak diminta oleh seorang hamba ketika ia selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi pengertian bermuamalah dengan Al-Quran ini bukan hanya sekedar membaca kemudian memahami, akan tetapi lebih dan lebih dari itu. Menggunakan Al-Quran dalam kehidupannya, baik itu berkeputusan ataupun dalam masalah muamalah bersama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah Al-Quran, ala sairil kalam, dibandingkan dengan seluruh perkataan di muka bumi, kafadlillahi ta'ala ala khalqihi, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala jika dibandingkan dengan makhluknya. Jadi ini adalah salah satu keagungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sematkan untuk kalamnya. Nah, di dalam sini juga terdapat teguran. Ketika Allah berkata bahwasanya perkataannya itu lebih tinggi dan tidak ada bandingannya dengan perkataan seluruh makhluk di dunia, kita bisa menimbang iman kita. Mana yang lebih kita dahulukan? Perkataan Allah atau perkataan manusia yang kita takuti? Jadi ketika kita sudah melangkahi perkataan Allah, itu bisa disebut kita tidak mengutamakan perkataan Allah. Jadi tidak ada artinya Allah Subhanahu wa taala berkata, fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Contoh saja. Yang paling bisa kita tangkap dalam bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah waris. Ketika ada kerabat kita meninggal, manakah yang kita dahulukan? Perkataan Allah untuk membagi waris secara syariat, dan itu adalah hukumnya wajib, atau ketidakenakan kita kepada kakak tertua? Jadi ketika kakak berbicara, bagi rata saja. Ketika menggunakan syariat Islam, takut ada yang terluka karena hitungannya tidak adil. Yang mana yang akan kita dahulukan? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketakutan kita yang hubungannya hanya relationship di dunia saja? Jadi ketika kita
mengambil keputusan melewati perintah Allah Subhanahu wa taala hanya karena takut dan tidak enak, itu bisa menjadi teguran bagi kita untuk melihat lapisan iman kita tebal ataukah tipis. Jadi hawa nafsu yang dikedepankan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, fa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas dan ngeyel, wa atharul hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, seluruh hal yang berkaitan dengan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempat kembalinya. Jadi fa amma man tagha, ketika jahid, ketika ngeyel dan selalu berbuat maksiat, ditambah wa atharul hayatad dunya, dan selalu mengutamakan kehidupan dunia. Ketika ada sanak saudara yang melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala atas dasar tidak enak, kita tidak menegurnya dan memberinya rukhsah. Ah, juga saudara, biarlah dia suap menyuap. Nanti kan bisa dihitung utang kalau udah dia gajian. Saudara tuh bantuin, dia mau jadi apa? Berapa sih bayar? Cuma segituan aja. Banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya orang ketika mengorbankan lalat pun bisa dianggap syirik besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tidak bisa dibandingkan. Jadi bukan syirik besar, tapi ini tuh sebagai teguran bahwa dalam kehidupan kita itu tidak boleh melangkahi perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam atau karena alasan apapun itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa, dan bagi siapa yang takut maqama rabbih, keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup 4 ayat ini sudah mewakili bagaimana kita caranya masuk neraka, bagaimana caranya kita masuk surga. Jadi ketika kita tagha, berbuat maksiat, melampaui batas, mengutamakan dunia, siap-siap dah masuk neraka. Jadi ketika kita takut maqama rabbih, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah selalu mengawasi kita di setiap lini kehidupan kita, di gelap gulita tidak ada siapa-siapa, Allah mengawasi kita. Ketika kita sudah takut akan maqamnya Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, karena sifat ihsan sudah kita terapkan. Jadi ketika itulah tingkat ketakwaan kita diuji. Ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya satu menjadi seorang mukmin itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bisa mentadaburi dan mengaplikasikan rasa takut, nah takut itu kan seperti mekanisme pertahanan ya. Jadi kalau kita takut, kita tuh kayak mendefense diri kita agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perintahnya kita lakukan. Apapun larangannya kita tinggalkan, tuh otomatis saja tuh. Jadi berhati-hati atas apa yang kita lakukan. Makanya ketika takut pasti berpikir, ini perintah Allah, oh saya lakukan. Ini larangan Allah, oh saya tinggalkan. Mungkin tidak semudah berkata ya Bapak-bapak. Tapi konsepnya harus seperti ini berpikirnya seorang mukmin. Makanya di akhir, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga yang akan menjadi tempat kembali kita apabila kita takut. Jadi itu konsep berpikir seorang mukmin. Ketika Allah memerintahkan kita untuk takut kepada siksaannya, ketika Allah memerintahkan kita untuk mengharap surganya, itu Allah yang memerintahkan. Jadi ya kita yakini kemudian kita amalkan.
Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharabi. Sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, tenggorokannya itu tidak pernah dibasahi oleh membaca Al-Quran, kal baitil kharabi, seperti rumah yang hancur berantakan. Jadi memang seperti itu gambaran untuk orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran, atau membaca untuk menyerang Islam, atau membaca hanya untuk menyenangkan makhluk. Jadi dia itu secara fisik ada, seperti rumah yang hancur. Jadi rumah hancur berantakan, tidak bisa dipakai. Mau ditempatin banyak paku, banyak koral, banyak hal yang melukai kita. Tapi kalau tidak ditempatin dia ada. Begitulah fisik seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jadi gak ada gunanya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari fisik seonggok daging yang tidak ada manfaatnya. Jadi memang keutamaan Al-Quran untuk seorang mukmin membuat setiap langkah dan setiap hal yang dilakukannya itu bermanfaat. Gitu. Jadi ketika memang sudah Al-Quran jauh dari dirinya, lapisan keimanannya itu berkurang atau bahkan tidak ada lapisannya, jadi ya seperti rumah yang roboh. Jadi itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi hadis ini hasan dan sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya yuqalu li sahibil Qur'an. Imam Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi menyampaikan dalam kitab Aunul Ma'bud fi syarhi Imam Abi Dawud atau syarhi Sunan Abi Dawud tentang hadis ini. Hadis ini diperuntukkan nanti ketika orang yang selalu bermuamalah bersama Al-Quran, baik yang menghafalkan, rajin membaca, kemudian mengamalkan dan menyampaikan, dikatakan kepadanya, li sahibil Quran iqra wartaqo, bacalah kemudian wartaqo. Wartaqo itu seperti su'uda, dia itu naik artinya, wartaqo. Bacalah kemudian naiklah. Nah, Imam Syamsul Haq berkata, hal ini dikatakan kepada seorang mukmin ketika ia akan masuk surga. Loh, kok masuk surga itu disuruh iqra lagi? Nah, di sini ada lanjutannya, warattil kama turattilu fid dunya. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Qur'an dengan tartil di dunia. Jadi hal itu beliau menyebutkan litalazzuz, untuk bernikmat-nikmat. Jadi di surga itu ketika kita membaca Al-Quran itu merupakan sebuah nikmat juga untuk seorang mukmin. Nah di sini disebutkan warattil, maka bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fi dunya, sebagaimana engkau membaca tartil atau membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Jadi maksudnya tartil ini adalah bi ghairil isti'jal wal qiraah bit tajwid. Tidak terburu-buru dan membacanya dengan tajwid yang benar ketika membaca. Jadi memahami Al-Quran, kita kan harus bisa baca dulu. Kemudian harus bisa baca itu harus sepadan dengan kemampuan tajwid dan qiraahnya. Jadi wajib kita meluangkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran yang benar dengan tajwid yang benar. Nah itu biasanya kelas tahsin ya. Kalau membaca Al-Quran baik itu dari alif, penyebutan hurufnya, tajwidnya dan lain-lain. Jadi mungkin banyak sekali orang yang sudah kita tuakan, bahkan kita anggap ilmunya itu tinggi, membaca Al-Quran itu masih belepotan.
alhamdulillah, ngirabbil, ngalamin, semua jadi ain. Semua jadi ngah. Nah, ini kan Allahumma sholli. Jadi kalau itu dibaca ketika sholat, Al-Fatihahnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Maka dari itu wajib bagi seorang mukmin untuk meluangkan waktunya belajar membaca Al-Quran, baik itu tajwid ataupun tahsin makhraj hurufnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak dituntut untuk ahli, dia itu cukup bisa tidak ada lahnul jali. Jadi cukup baca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah dan tidak menyalahi makna. Jadi huruf A-nya benar, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak dituntut sampai belajar 10 qiraat, semuanya harus benar. Ketika ngaji di jadi imam harus pakai qiraat, itu enggak. Jadi cukup membaca sampai benar saja harokat dan makhraj hurufnya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, cukup. Tidak perlu sampai alhamdulillah. Itu dipelajari ketika kita ingin tahu mana huruf yang benar. Tapi ketika kita praktekkan, ya kita baca dengan cara umum saja. Gitu. Tapi tetap wajib meluangkan waktu untuk belajar qiraah bagi seorang muslim. Baik, seperti itu. Kemudian lanjutannya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi di sini ada catatan penting sekali yang saya catat di sini. La yanalu ats-tsauba al-'azima lil muslim. Seorang muslim tidak akan mendapatkan pahala yang agung, jadi pahala yang sempurna dalam memahami Al-Qur'an, illa man hafizal Qur'an wa atqana ada'ahu. Jadi Imam Syamsul Haq Al-Azim ini berkata, kecuali orang yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran, kemudian menjaganya, wa atqana ada'ahu, dan mutqin dalam melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Makanya di pertemuan yang lalu kita sebutkan, satu paket untuk bermuamalah dengan Al-Quran adalah membaca, jika memiliki kemampuan dan kesempatan menghafal, kemudian memahami, mengamalkan, kemudian menyampaikan. Nah, ini gak akan habis nih kita lakukan. Jadi seluruh hidup kita harus gunakan terus untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi itu satu paket. Makanya di sini disebutin gak dapat pahala yang sempurna kecuali orang yang mampu menjaga Al-Quran dalam hidupnya, menghafalkannya, wa atqana ada'ahu, ini yang paling penting. Kemudian bermutqin dalam mengaplikasikannya. Jadi itu. Wa qira'atahu kama yanbaghi, dan selalu membacanya, membasahi lidah kita dengan Al-Quran. Jadi di sini nanti disebutkan bahwasanya memang afdolul zikri, zikir yang memang paling afdol, yang paling utama adalah zikir membaca Al-Quran. Lebih utama dari tasbih, lebih utama dari tahlil dan lain-lain. Makanya ketika kita menghafal Al-Quran, ini keutamaan penghafal Quran seperti ini nih. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, kita bisa berzikir dengan Al-Quran dimanapun kita berada dan kapanpun. Nah, itu keutamaan ketika menghafal Al-Quran. Jadi jika ada kesempatan dan waktu, ya hafalkan Al-Quran. Dan wajib dipelajari apa maknanya. Baik. Wa an Suhail bin Mu'adz an abihi, Mu'adz dari Suhail bin Mu'adz, dari ayahnya Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkannya. Satu jalur, membaca kemudian mengamalkannya. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan kepada orang tuanya tajan, mahkota di hari kiamat nanti, dau'uhu ahsanu min dau'is syams, dan sinarnya itu lebih baik daripada sinar matahari. Jadi sinar dari
mahkota yang akan dipakaikan kepada orang tua kita ketika kita membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, sinarnya itu lebih baik daripada sinar matahari. Nah kalau kita lihat sinar matahari itu kan banyak sekali manfaatnya untuk kita. Tanpa sinar matahari mungkin kehidupan di dunia itu tidak ada. Jadi disebutkan sinarnya lebih baik dari sinar matahari. Jadi memang ini tuh pahala tingkat tinggi dia. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Kemudian bagaimana pendapat kalian bagi orang yang mengamalkan dan membacanya? Jadi ini tuh kita tuh bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya, keuntungannya untuk keluarga kita juga. Jadi ayah dan ibu kita mendapatkan lebar dia pahalanya. Bukan hanya kita saja yang dapat. Kemudian saking Rasulullah SAW itu tidak mampu menggambarkan pahala dan keuntungan yang didapatkan oleh orang yang membaca dan mengamalkannya, sampai Rasulullah menyuruh kita untuk membayangkan sendiri. Orang tuanya aja nanti di hari kiamat dipakaikan mahkota. Sinarnya lebih baik daripada sinar matahari, apalagi orang yang mengamalkan dan membacanya. Sungguh besar keagungan orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran ini. Jadi salah satu tantangan orang yang ingin mengamalkan dan membaca Al-Quran ini adalah hawa nafsu. Jadi ketika orang sudah membaca kemudian memahami Al-Quran belum tentu bisa mengamalkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juz 26 surat Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Jadi apa lagi yang diinginkan? Allah Subhanahu wa taala itu membuatnya tersesat dalam ilmu. Jadi ketika dia itu menuhankan hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia dengan ilmu yang ia punya. Jadi ketika ilmu yang ada dalam dirinya, ia tidak timba dengan ikhlas, ia tidak cari dengan hanya menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menebarkan manfaat bagi setiap muslim, Allah membuatnya tersesat dalam ilmu tersebut. Jadi itu hal yang menghalangi orang untuk membaca kemudian mengamalkan Al-Quran. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang sombong, kemudian sifat yang tidak ikhlas, dan selalu bisa mengamalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang selanjutnya warwa ad-Darimi. Kemudian ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud, dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang selalu tersangkut paut dengan Al-Quran. Jadi ini benefit yang kita dapatkan. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi. Sesungguhnya Al-Quran adalah ma'dubatullahi. Jadi ma'dubah itu kalau dicari di kamus dia at-ta'amu yusna'u lid-da'wah. Jadi ma'dubah itu semacam tempat yang di dalamnya terdapat makanan untuk mengundang seseorang. Ya semacam walimah gitulah. Jadi kalau walimah itu kan ada makanan-makanan yang disediakan untuk mengundang orang di dalamnya. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka ia akan merasa aman. Karena kiat-kiat rasa aman, kemudian kiat-kiat selalu merasa tenang, agar merasa tenang, itu ada di Al-Quran. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang, baru satu kiatnya. Dengan memahami itu kita sudah menjadi tenang. Ketika kita lari dari masalah, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tenang. Itu tuh secara tidak langsung kita masuk dalam undangan Allah, dan ketika sudah berada dalam ma'dubahnya, ma'dubatullah, tempat yang Allah sediakan,
fahuwa aminun, maka ia akan merasa aman. Kalau sudah orang merasa aman, ia tidak akan takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak takut kepada apapun, tidak akan ada yang bisa menghalangi dia dari menyampaikan kebenaran, apapun resikonya. Tentu dengan pertimbangan dan dengan nasihat yang baik. Waman ahabbal Qur'ana, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, fal yubshir, maka bergembiralah. Jadi dari hadis yang kita baca pertama, kemudian hadis selanjutnya, sebenarnya memiliki keterkaitan yang mana Imam An-Nawawi ingin memberitahu kita. Ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran, setulus hati, selalu berkeputusan dengannya, syurga dan rasa aman yang akan kita rasakan. Jadi ihsan itu aplikasinya ketika kita memahami Al-Quran. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak sanggup untuk bisa sampai derajat itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Dengan apa? Dengan kita bisa mentadaburi Al-Quran. Balik ke ayat tadi, faman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Kuncinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa menahan hawa nafsu kita. Jadi kita menunda kenikmatan di dunia yang sejatinya membawa kemudaratan untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Thayyib. Mungkin ada pertanyaan dulu dari bapak-bapak sekalian. Tafadhol. Baik. Jadi kalau sebenarnya baca Al-Quran ini, kalau logat medok tuh gimana ya Pak ya? Selama dia tidak merubah tajwid dan makhraj huruf, kemudian panjang pendeknya tidak berlebihan, dan dengan medoknya dia itu tidak merubah makna. Dan tidak mengarah kepada hal yang melalaikan. Misalkan, oh itu jadinya langgam dia. Kalau medok ini kan kayak logat gitu. Jadi ya banyak sih. Jadi banyak sih. Selama dia tidak merubah hukum, kemudian tajwidnya bagus, panjang pendeknya benar, tidak merubah makna, makhrajnya benar, itu tidak masalah kalau medok. Kan itu kadang medok itu kita refleks. Orang di Jakarta ketika kita kuliah, orang Sunda pakai logat Sunda ngomong Arab. Kaifa hadza? Ada salah satu kawan dari satu kampung di Karangasem, saking melekat logatnya, mungkin ada yang tahu kecicang Islam sini? Kecicang itu banyak sekali orang pintar di dalamnya. Ketika memakai bahasa Arab, masuk bahasa Arab, masuk logatnya. Kaifa anta? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu karena medok itu refleks, asal dia tidak merubah makhraj, tidak masalah. Kemudian untuk nada. Nada ini sebisa mungkin kita menjauhi terlalu mendayu-dayu sekali. Jadi sampai dibaca 19 harkat misalkan. Kemudian tidak sadar dia jadi azan. Udah sampai situ tuh kalau bisa dijauhi, apalagi menggunakan nada musik itu mungkin bisa jatuh ke haram dia. Soalnya ketika menggunakan nada musik untuk membaca Al-Quran, yang kita ingat apa? Orang yang nyanyi, iya kan? Ketika kita tahu musik itu dinyanyikan oleh siapa, kemudian kita membaca Al-Quran dengan nada itu. Apalagi musiknya cewek, yang nyanyi cewek, waduh, buyar. Terus ayatnya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah wanita yang baik di antara kalian 2, 3 atau 4, kelar dah. Jadi itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, usahakan khusyuk sesuai dengan kemampuan kita. Dan menjauhi hal-hal yang sifatnya syubhat, yang membuat kita malah tidak
memikirkan esensi Al-Quran tersebut dan malah berpaling dari itu. Nah itu sih kalau jadi kemana-mana nih, masalah medok aja, medok pakai do. Jadi itu, gitu ya Pak, semoga bisa menjawab. Afwan. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, sambil jalan kita lanjutkan, waktunya 10 menit lagi. Allahumma sholli. Lanjut. Wa an Abdul Hamid Al-Hamani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'anil rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'ana. Jadi ada Abdul Hamid atau Abdul Humaid Al-Hamani berkata, beliau bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang pemuda yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Jadi Abdul Hamid atau Humaid ini bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, mana sih yang lebih engkau sukai? Orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang membaca Al-Qur'an? Nah, faqala, beliau berkata, yaqra'ul Qur'an. Bayangkan. Jadi ini salah satu keutamaan Al-Quran yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau lebih menyukai orang yang membaca Al-Quran ketimbang orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Di sini disebutkan li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi yang dilihat oleh Sufyan Ats-Tsauri ini adalah khairukumnya. Jadi sebaik-baik kalian. Karena ketika kita belajar Al-Quran akan lebih banyak manfaat yang akan kita berikan kepada orang banyak. Jadi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Gimana cara manfaatnya? Penjelasannya hadis ini. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi ketika dia disebut bermanfaat, dia itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Karena setiap manfaat yang ia berikan kepada orang lain, dasar dan dalilnya adalah Al-Quran. Kebaikan semuanya. Wa 'allamahu. Dan yang mengajarkannya. Jadi itu. Jadi emang esensi dari Al-Quran itu luas sekali. Emang ketika kita mempelajarinya, kemudian berusaha memahaminya, makanya di sini kan ada kajian tentang Al-Quran juga. Kemudian ada kajian tentang hadis. Itu sebenarnya satu paket. Yang mana hal itu membuat kita menjadi mukmin yang lebih baik dan manfaat yang kita sebarkan jelas ada dalilnya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Ats-Tsauri. Nah, kita sudah sampai bab yang kedua. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu sampai Isya kita gunakan untuk diskusi dan pertanyaan. Baik, tafadhol. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Duluan baca Al-Quran setelah setelah sholat subuh, kemudian zikir setelah sholat. Nah itu mana yang lebih kita utamakan? Baca Al-Quran dulu atau zikir pagi dulu? Sebenarnya nih boleh sih dua-duanya Pak. Yang mana yang enak aja. Sesuai kebiasaan aja. Jadi ketika orang biasa membaca Al-Quran terlebih dahulu, ya baca Al-Quran aja nggak masalah. Keutamaannya kurang lebih sama. Dan ketika kadang kan biar nggak putus nih zikirnya, sekalian aja dan setelah zikir setelah sholat kemudian zikir pagi. Nah itu tuh kebiasaan yang bagus juga biar nggak lepas gitu. Kemudian kalau ada yang terbiasa setelah sholat, kemudian zikir sholat, baca Al-Quran dulu, kemudian zikir pagi, itu juga tidak masalah. Memiliki keutamaan yang kurang lebih sama sampai syuruk, kemudian sholat syuruk. Ya kalau gimana ya? Jadi kan kalau ngaji itu ada adabnya, Pak. Ngaji Al-Quran itu ada adabnya. Nah ketika
usahakan ketika kita membaca, ini bagian dari sunnah, nanti akan disebutkan di sini ada mengaji itu. Jadi ketika kita mengaji Al-Quran, usahakan kita mengkondisikan diri kita itu untuk siap menerima perkataan Allah loh ini. Gitu. Jadi untuk siap menerima itu dengan kondisi yang memang benar-benar siap, tidak terkontaminasi, tidak ada hal-hal yang mengganggu gitu. Jadi kalau misalkan kopi nih, pas kopinya robusta, kopinya robusta, baru baca 3 ayat, serotang apa ngaji lagi ya? Itu kan kayak agak bingung kita. Nih kalau lamun sing serotang dingin gitu, jadi kan bingung kita Pak. Nah, adabnya menjauhkan diri kita dari hal yang membuat kita kepikiran seperti itu, gitu. Jadi emang bagusnya ngaji Al-Quran itu dalam keadaan suci, kemudian dengan pakaian yang bagus, menghadap kiblat, dan memang fokus untuk baca Al-Quran dan mentadaburinya. Gitu. Jadi emang ya kalau kita bilang haram enggak sampai haram sih. Cuma kan bagian dari adab Pak. Nah gitu. Terus ya bukan cuma kopi aja nih Bapak-bapak ya. Karena ada nih hadis yang lagi dibicarain nih, kalau orang yang minum kopi selama ampas kopinya itu masih ya itu udah pada dengar mungkin ya. Nah ini nih salah satunya nih. Kalau misalkan untuk murojaah, itu kan sebenarnya kita fokus Pak ya. Kalau untuk murojaah, itu tuh boleh dan dianjurkan untuk orang yang murojaah. Jadi dia mendengarkan Al-Quran tuh fokus memang untuk memurojaah hafalannya. Tapi ketika suara Al-Quran itu digunakan hanya untuk sampingan. Misalkan ikan esensinya lain jadinya Pak. Ketika mendengarkan Al-Quran untuk biar pengantar tidur saja. Nah ini kan make ayat-ayat Allah untuk jadi obat tidur. Lama-lama jadi obat nyamuk dia. Jadi gitu. Jadi nah ini usahakan dijauhi. Karena ya kembali dia itu menyetelnya itu tidak dengan esensinya, kecuali sebelum tidur kita tuh memang pengen dengerin Al-Quran. Jadi fokus mendengarkan. Bukan biar kita ketiduran gitu. Tapi kalau misalkan kita niat mendengarkan terus ketiduran, beda caranya. Kita niat mendengarkan ketiduran sama dengan mendengarkan kita biar tidur, beda Pak. Beda. Jadi ya sama lah kayak misalkan dengerin Al-Quran sambil masak gitu kan. Dengerin Al-Quran bau bawang, bau apa. Yang dipikirin ini kurang gula apa kurang garam. Yang di situ lagi baca tentang azab neraka, boy. Nah itu kan enggak fokus kita. Padahal kan kita niat mendengarkan Al-Quran itu memang nyari esensinya. Ya tahu artinya, terus emang lafaz dari Al-Quran itu mengandung mukjizat dia. Jadi ketika kita mendengarkan itu walaupun enggak tahu artinya, hati kita tuh jadi tenang kan gitu Pak. Jadi itu. Memang sekali lagi kalau misalkan dibilang haram ya enggak bisa juga. Tapi ya kalau misalkan mau dibilang adab, sekali lagi adab kepada Al-Quran, ketika mendengarkannya usahakan kita memang dalam posisi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan aneh rasanya kalau misalkan ngedengerin Al-Qur'an sambil masak, sambil mau tidur, kemudian sambil berat itu. Jadi gitu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Tapi gini Pak, kadang orang tuh bilang seperti ini. Ya daripada dengerin yang enggak gitu kan. Lebih baik dengerin Al-Quran. Ya jangan dengerin yang enggak. Kalau mau dengerin Al-Quran fokus lu dengerin Al-Quran. Karena multi talent itu sebenarnya enggak ada. Kita lanjutkan sebentar. Karena multi talent itu sebenarnya enggak ada. Orang tuh enggak bisa sebenarnya dia tuh 100% fokus kepada 2 hal yang sekaligus dia kerjakan. Dia niatnya mau tidur dengerin Al-Quran. Dia fokus mau tidur apa fokus mau dengerin. Karena kan kalau kita pribadi nih pengalaman. Kalau dengerin Al-Quran untuk tidur jadi mikir. Ini artinya apa ya? Innanya nih. Jadi misalkan innal insana lafi khusr. Alif lamnya nih istighraqiyah apa ahdiyah? Enggak jadi tidur. Gitu. Nah seperti itu Pak. Kira-kira menurut kami pribadi. Jadi untuk adab kepada Al-Quran, baiknya kita mendengarkan Al-Quran memang fokus khusus untuk mendengarkan Al-Quran. Bukan dari Al-Quran kita agar tidur dan yang lain-lain. Seperti itulah kira-kira Pak. Yang disetel di masjid? Oh kalau untuk gini ya misalkan ini ada pengajian.
Kemudian ustaznya agak telat datangnya. Nah sambil nunggu ustadznya kita dengerin Al-Quran dulu ya. Ya udah di setel Al-Qurannya, ya enggak masalah. Kita di setel. Nah kalau Jumat, jadi gini, apa yang ketika kita melakukan ibadah, usahakan sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, jika hari Jumat itu lebih baik kita ngaji Al-Kahfi, nah kan banyak yang menggunakan sebelum Jumat itu untuk mengaji Al-Kahfi. Ya lebih baik kita gunakan untuk mengaji Al-Kahfi. Bukan kita setel Al-Quran itu keras-keras. Tapi jika menjadi kebiasaan untuk menunggu waktu Jumat datang, kita sepakat untuk mendengarkan Al-Quran, ya nggak apa-apa kalau disetel. Jika itu kesepakatan bersama sambil nunggu Jumat, ya udah kita dengerin Al-Quran ya udah kita dengarkan. Asal tidak menganggap itu adalah afdol. Gitu. Jadi kalau tidak dengerin Al-Quran dosa. Atau barang siapa yang mendengarkan Al-Quran sebelum waktu sholat mendapatkan pahala 1000 kali lipat sholat di Masjid Nabawi. Woi, misalkan seperti itu. Jadi kira-kira seperti itulah. Pak. Baik, silakan. Murojaah atau baca Al-Quran? Oh, kan kalau ketika orang tuh sudah hafiz Al-Quran, dia itu kan diharuskan untuk murojaah. Nah, ketika waktunya murojaah itu harus dia lakukan, berarti lebih utama murojaah. Karena murojaah itu kan sekaligus dia ngaji Al-Quran. Sekaligus dia ngaji Al-Quran. Kalau misalkan dia mau baca, boleh juga asal murojaahnya itu didahulukan. Jadi untuk orang yang hafal Al-Quran, murojaah dulu, kemudian baca Al-Quran. Jadi itu tuh hal yang harus diusahakan. Walaupun kalau dia mau baca Al-Quran, tidak murojaah juga tidak masalah. Ada keutamaan membaca Al-Quran di dalamnya. Tapi yang lebih utama untuk seorang hafiz adalah murojaah terlebih dahulu, kemudian membaca Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan Bapak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.